pada saat saya punya jawaban bahwa fotografi adalah cahaya, ternyata cahaya itulah yang saya coba develop. Saya Hermawan Kartajaya, founder and chairman Marketplace Inc. Kali ini di studio Marketis TV punya tamu istimewa. Ya, teman saya tapi suhu fotografi ya. Dan 15 tahun yang lalu saya difoto seperti ini. Darwis Triadi. Siapa yang nggak tahu Darwis Triadi kalau di fotografi? Ya. Jadi buku ini adalah buku legendaris Hermawan Kartajaya Marketing Mbak. Marketing. Jadi artinya marketing itu harus dinamis, mengikuti market berubah. Seperti sekarang di pandemi ini cara marketingnya mesti berubah. Nah ini pendapat saya tentang marketing dengan endorsing 15 tahun yang lalu. To me, Hermawan Kartajaya marketing icon of Indonesia, period. Nah ini Philip Kotler nih. Nah sekarang gara-gara buku ini saya sudah menulis 22 tahun. Iya, 22. Sebetulnya buku ini 15 tahun yang lalu pada waktu di tengah-tengah saya sudah ketemu beliau. Ya, dan hari ini saya mau nostalgia lagi. Saya diimpiin Darwis Triadi. Terus terang, minggu lalu saya langsung wah, mimpi ini dari surga ini. Nah, jadi aku chat dan saya undang ke sini untuk sekalian ngobrol sambil update apa yang terjadi di dunia fotografi pada saat ini. Welcome, Pak Darwis ya. Terima kasih. Mas Darwis. Ya. Saya lihat sampean ini dulu memang komersial fotografi ya. Iya. Itu mulai tahun berapa? Saya masuk ke komersil itu tahun 83 lah, 83. 83 ya. Ya, jadi tahun 80 tuh saya mulai coba masuk fotografi, tapi 3 tahun kemudian saya memutuskan untuk saya masuk ke dunia advertising komersial fotografi gitu. Selama berapa tahun itu aktif di komersial fotografi? Hampir 25 tahun. 25 tahun? Iya. Itu brand apa saja yang difoto waktu itu? Dulu itu rokok hampir semua rokok saya. Sebutin rokok itu pasti saya pernah foto semua. Rokok itu memang budgetnya untuk advertising paling besar ya waktu itu sebelum dilarang ya. Iya. Terus beauty, kosmetik gitu, itu hampir semua juga, atau sabun kecantikan kayak ya mungkin saya bisa sebutkan Lux, Palmolive, terus ya hampir semua sih dulu ya. Jadi pada saat era tahun 80-an itu saya melakukan itu gitu. Itu tahun berapa? 80-an sampai kira-kira 98 lah saya lakukan itu. Hampir tahun 2000 lah, 2000. Iya, saya mulai 1990 mulai Marketplace ini. Oh, Marketplace 90. Ya, sampai sekarang kan 30 tahun. Jadi Pak Darwis mulai dulu tahun 80-an dengan fotografi. Tapi kalau memang komersial fotografi itu memang kita bisa kerjasama ini sebetulnya. Ya karena buat saya marketing itu cuma simple aja, PDB, positioning, differentiation, branding. Dan tadi waktu ngobrol informal kan Mas Darwis bilang apa keunikan tiap-tiap brand itu toh yang harus ditonjol. Itu gimana? Mencari keunikan tiap brand terus dicontohkan dalam foto itu gimana caranya? Dari yang pengalaman yang dulu. Ya, sebetulnya sangat sederhana sih saya gambarkan. Misalnya saya ketemu produk, katakanlah sebuah produk rokok aja, atau misalnya kita ambil kosmetik lah misalnya, kosmetik atau rambut lah. Saya hanya melihat segmen dia kemana, untuk remaja atau apa. Nah disitulah akhirnya. Marketing tenan ini. Terus lihat segmen terus? Dari segmen itu akhirnya saya coba menggambarkan secara visual kira-kira yang cocok seperti apa. Nah, modelnya untuk apa? Nah, itu menjadi diskusi. Walaupun mereka sudah ada guideline, tapi saya selalu memberikan input bahwa kalau misalnya katakanlah kita gunakan remaja misalnya produk ini, remajanya itu mesti gambarannya seperti apa, wajahnya seperti apa. Nah kebetulan sebetulnya pada saat ya mungkin sampai sekarang juga bahwa
orang Indonesia ini kan senang bermimpi ya. Jadi kalau gambaran model tuh harus kulitnya putih, rambutnya harus lurus, ya wajahnya Kurus gitu ya. keindo-indoan gitu. Kurus gitu ya. Iya, Padahal kurus. Ya, nah disitulah sebetulnya pada akhirnya ya saya berikan input. Oke, kita coba cari talent yang seperti itu gitu loh. Karena itulah mewakili para customer yang akhirnya dia selalu mau memberikan atau dia akan mendapatkan sesuatu seperti itu gitu. jadi cari model yang cocok dengan target marketnya ya. Betul, Target betul. marketnya itu suka yang kayak apa. Iya, Dan betul. zaman itu memang gambaran model itu memang mesti kayak gitu ya. Iya, Zaman betul. Twiggy dulu, zaman kita-kita dulu itu. Iya. Nah, PDB itu positioning, differentiation, branding, Mas. Iya. Itu sebetulnya kalau buat saya sederhana aja. Positioning itu harus cocok dengan customernya, Iya. produk. Differentiation itu dengan produknya, brand ya brand. Jadi sebetulnya customer management, product management, brand management. 3 aja marketing itu. Oh, itu yang saya nggak paham. Jadi makanya luar biasa. Jadi pas. Jadi Iya. sebetulnya cari target marketnya dulu, terus Iya. kita cari yang kita foto itu keunikannya apa di target market itu. Jangan Betul. sampai kompetitor dari brand itu sudah pakai model itu, Oh, iya, atau jangan pakai apa. Dan brand itu kan punya personality ya, dan Ya, itu harus betul, keluar betul. di dalam fotografi kelihatan personality itu. Mas Betul, Darwis, betul. Ya. kalau sampean foto aku ini apa sebetulnya pada waktu itu yang Anda bayangkan? Sebetulnya pada saat itu kan ini sebetulnya foto kita foto dadakan dan spontanitas kan. Ya, lebih bagus tuh sobat Indah. Betul. Tapi saya berpikir begini bahwa saya pengen motret Pak Hermawan nantinya ini bisa digunakan sebagai sebuah visual menggambarkan karakter Pak Hermawan. Waktu itu sampean ngelihat apa? Jadi saya gambarkan gini, Pak Hermawan ini kan istilahnya by marketing kan. Tapi saya pengen Pak Hermawan itu nggak ngajari. Kalau ngajari kan eye contact kan. Jadi Pak Hermawan itu bercerita. Orang lain yang ngerungok, yang mendengar. Nah justru ketertarikannya di situ. Makanya Pak Hermawan di sini kan nggak kayak direct contact ke orang kan. Tapi menceritakan begini-begini. Nah justru ekspresi itulah yang saya tangkap. Oh, Seperti itu tuh. itu. Setelah 15 tahun baru terungkap. Buku ini buku laris 15 tahun yang lalu, dan buku ini menjadi basic dari ilmu PDB itu tadi. Oh, waduh. Nah, jadi memang saya guru 20 tahun di SMA Katolik Saint Louis Surabaya, guru matematika fisika. Iya. Jadi jiwa saya guru, dan memang dari dulu enggak mau ngajarin. Aku memang mesti share. Iya. Dan saya punya kepuasan sendiri ketika saya share. Banyak orang yang share takut muridnya lebih pintar. Enggak. Buat saya kalau sharing, saya bantu dia, tapi saya dalam waktu sharing itu mikir terus. Aku berpikir satu higher level lebih tinggi. Bagaimana Pak Darwis, Mas Darwis ini bisa melihat saya itu suka sharing? Enggak pernah tanya, enggak pernah apa ya? Ya, sebetulnya waktu pas Pak Hermawan ngobrol sama saya gini, saya lihat oh ini Pak Hermawan ini bukan ngajari, tapi memberikan satu ungkapan. Ini sebuah pengalaman karena bukan teori yang dibicarakan. Saya melihat angle kerjasama sama kita ini. Kita bisa membantu banyak luxury brand di Indonesia yang maaf ya, luxury brand dari luar gitu masuk Indonesia belum tentu cocok. Target marketnya enggak belum tentu cocok untuk Indonesia. Target market di sana apa? Target market di sini apa? Ya, karena kulturnya yang berbeda mungkin. Kulturnya berbeda. Betul. Nah, gampangnya Crazy Rich di sini sama Crazy Rich di Amerika beda. Kalau ngomong Crazy Rich, sebetulnya ya enggak semua Crazy Rich. Ada luxury good yang khusus untuk orang-orang smart rich sebetulnya. Siswa, wong sugih ngawur ngono. Saya branding, aku cerita aja, Lexus umpamanya. Lexus di Indonesia itu 7 tahun kita yang branding dulu. Oh, Lexus. Sama Astra, iya. Sama enggak pernah lihat iklannya Lexus kan? Iya. Enggak pernah lihat. 7 tahun. The only country in the world yang enggak pakai iklan itu cuma Indonesia. Aku kerjasama sama teman-teman Astra meyakinkan orang Jepang. Orang Jepang bilang, loh kita ini lahir di Amerika puluhan tahun yang lalu. Lexus was born in US, Pak, not in Japan. Oh, karena dia nyaingi Mercy.
lebih murah waktu itu, harganya lebih bagus dan Hmm. servisnya lebih bagus. Nah, ketika masuk Indonesia saya bikin survei bahwa Mercy itu sudah idola orang Crazy iya. Rich ini, mesti Mercy lambang orang kaya. Hmm. Akhirnya saya bikin survei macam-macam, saya meninjau ke Korea, saya meninjau ke Thailand, saya meninjau ke Taiwan dan sebagainya. Saya temukan di situ yang cocok untuk Indonesia, dicampur survei di Indonesia. Hmm. Sampean tahu Jepang, Astra itu kan nggak terbatas, surveinya ini nggak terbatas. Silakan, pokoknya nemu, akhirnya tak temukan. Sampean tahu Lexus di Indonesia tidak dijual di showroom, tapi dijual di Lexus Gallery. Oke. Art. Karena segmennya Artmanship. jelas. Betul. Kalau betul. yang orang yang butuh snob, Crazy Rich, silakan Mercy. Ya, ya. Tapi if you are rich already, sudah punya Mercy banyak, nah itu baru Lexus. Ya, betul. Sampai sekarang, Mas. Ya, ya. Aku bangga yang mendesain showroomnya. Showroom itu tidak namakan showroom, Iya, tapi benar. dari Museum of Modern Art America, MoMA. Jadi yang dipamerkan di depan itu yang paling mahal. Menarik Mona sekali. Lisa-nya gitu. Nanti yang dijual itu filosofinya. Dan Iya, salesman-nya bukan salesman, kurator namanya. Hmm. Trainingnya khusus, product knowledge ya harus. Tapi Ya, customer knowledge ini yang lebih penting gitu, mengikuti. Betul, betul. Jadi ada orang datang, nggak dijuali, nggak oleh, totolan, nggak oleh. Diajak ngomong, Bapak itu siapa, sampai akhirnya, sampai berpuluh-puluh kali datang, ya nggak apa-apa, nggak pernah jualan. Pelatihnya lain dong. Nah, Ya. hubungan bagus, akhirnya beli-beli sendiri. Nah, jadi disinilah nanti kita bisa masuk, sampean dari fotografinya, apalagi Mas Darwis sekarang mumpung Technology for Humanity, ini buku saya 22 tahun dengan film Kotor, Technology for Humanity. Betul, Mas Darwis, ini menunjukkan bahwa sekarang dengan pandemi ini orang katanya technology transformation itu menjadi satu-satunya, enggak buat saya. Teknologi ini membantu orang bisa moto Betul, kemana-mana. betul, Maaf betul. loh, ini iPhone 10 ini. Ya toh 10, belum 11, 12, sekarang belum beli. Aku juga kena branding juga ini. Ya toh katanya ada yang lebih hebat dari ini, tapi kalau enggak bawa iPhone rasanya kurang keren gitu ya. Nah, aku moto-moto, semua orang bisa moto, tapi malah banyak sampahnya. Ya, Di brand saya ya. enggak ada. Jadi sampean humanity, aku yakin teknologi Ya. semua ini sampean ikuti. Cuma bagaimana memadukan teknologi humanity itu cuma Darwis Triadi yang bisa. Gimana Betul, unsur betul. humanity itu Betul. perlu dikembangkan Iya. di fotografi? Ya, memang jauh. Human elemen apa? Betul. Sebetulnya begini, pada saat saya masuk ke dalam fotografi, saya mempelajari bukan dari sisi teknik kameranya, tapi fotografi itu apa gitu loh. Pada saat saya punya jawaban bahwa fotografi adalah cahaya, ternyata cahaya itulah yang saya coba develop. Saya coba terus mencari tahu cahaya itu apa, karena pada akhirnya, ini yang menarik juga buat saya, bahwa pada saat saya mempelajari cahaya itu sendiri, saya berpikir bahwa kenapa cahaya itu cahaya matahari. Nah, di sini sebetulnya ada satu kata yang sebetulnya buat saya untuk terus mencari tahu fotografi itu menariknya apa. Karena pada saat kamera itu ditemukan, itu kan udah jelas fotografi cahaya. Nah, cahaya matahari kan, karena isu rendah. Nah, di sini sebetulnya pada saat saya coba berpikir cahaya itu apa, muncullah kata cahaya matahari. Dan matahari itu kan sumber kehidupan. Matahari adalah sebuah energi. Jadi unsur itu yang lebih kuat. Makanya terus saya coba mengarahkan. Saya coba mencari tahu matahari sampai akhirnya formula dari cahaya itulah saya coba terapkan dengan sistem natural tadi. Yang sering kita lupa gitu loh. Nah, justru dengan teknologi apapun, kalau kita bicara kamera, tetap kita harus belajar cahaya. Oh, jadi Nah, fotografi itu cahaya sebetulnya. Cahaya Ya? udah. Kita lupa esensi itu. Esensinya fotografi itu cahaya. Betul. Dalam kondisi apapun kita, coba kita matikan semua, nggak bisa kita motret. Sedangkan teknologi, kan kamera itu hanya mengcapture saja, tool saja lah. Mau di handphone, mau kamera itu sama, fungsinya sama.
Itu intinya pelajaran School of Photography dari Darwis Triadi ya. Persis. Mulai tahun berapa Mas bikin School of Photography itu? Tahun 2000 saya. Karena niat saya. Kenapa? Jadi waktu saya belajar foto itu Meninggalkan komersial fotografi masuk ke enggak sih. Jadi pada saat saya belajar fotografi dulu kan saya pilot kan. Keluar dari pilot terus saya masuk ke pilot dulu. Saya pilot 2 tahun saya kerja dulu. Garuda. Enggak di charter flight. Oh, charter flight mana? Dulu Safari Air Transport itu punya ya Pak Budi Haji sama ini. Nah, begitu saya berpikir bahwa ini harus saya coba terus develop mengenai cahaya ini. Nah, sekarang ini dalam kondisi teknologi yang begitu modern, tanpa kita berpikir soal cahaya, kita nggak bisa mendapatkan satu Nah, teknologi ini karakter membantu foto. apa? iPhone, Samsung, Mengcapture dan sebagainya visual ini saja. dia membantu dalam pencahayaan apa? Tidak, Mengatur sama cahaya? sekali tidak. Karena Sama cahaya sekali tersendiri. Iya. Jadi utamanya di teknologi kamera-kamera handphone ini apa sebetulnya? Ini Kalau hanya- tidak cahaya apa? Sebagai mengcapture visual secara instan. Secara cepat, kecepatan Iya, orang mau. iya. Tapi cahaya tidak dibantu sama dia. tidak? Enggak dibantu Oh, sama jadi sekali. humanity-nya itu di cahaya. Persis. Makanya kalau saya bilang fotografi itu cahaya, ya. Dengan kita harus belajar cahaya. Sedangkan cahaya itu jelas sumbernya dari matahari dulu. Karena nggak ada kamera ditemukan pertama dulu kan pakai Petromax atau apa kan nggak, matahari kan. Sedangkan matahari itu kan sumber kehidupan. Jadi kita semacam belajar berkehidupan di dalam menjalani fotografi. Apa? Ya kejujuran. Fotografi harus jujur. Makanya pada saat dulu saya, orang-orang belum motret nude, saya udah motret nude karena saya harus jujur. Muridnya Bapak berapa Pak Darwis? Sekarang selama 22.000 lah hampir. 22.000. Semua jadi fotografer profesional atau banyak yang Saya rasa amatir? 30-40% jadi profesional fotografer. Kebanyakan dia apa? Komersial, wedding, Iya, apalagi? iya, seperti Apalagi itu. kebanyakan mereka. Ya rata-rata lebih ke komersil lah, tapi Anda nggak sisanya takut hobi. disaingi sama murid? Enggak lah, itulah sebetulnya begini. Pada saat saya kan dulu waktu baru ini Pak Herman, baru belajar foto kan bingung. Di Indonesia ini susah cari kan. Sampai akhirnya saya coba belajar sendiri, saya coba Belajarnya ikut dari mana kursus. belajarnya? Belajar sendiri tuh saya ikut kursus. Jadi cari literatur di luar negeri ada ini saya ngikut aja. Podo mbek aku ya, gak lulus sekolah ITS tapi jadi mau menekuni marketing. Nah disitulah akhirnya saya coba, saya kalau jadi tukang foto bener, saya pengen punya sekolah fotografi lah, membuat edukasi. Nah di situ persoalannya kan muncul, kalau saya ngajarin orang, terus kan nanti dia pasti bisa fotografi dan jadi saingan saya gitu. Oh, Nah saya berpikir, banyak yang takut ya, ngajari orang nanti ilmunya kena Betul. jadi pesaing. Aku enggak pernah takut, Pak. Iya Makanya justru itu saya aku gitu. bikin consulting, training, riset di sini malah sama ITB. The more I share, the more I get sebetulnya kayak Betul, gitu. betul. Karena semua knowledge itu dari Tuhan ya sebetulnya. Iya, Menurut aku loh. Iya betul. Saya pengalaman, sampai menemukan itu tuh. Iya, betul. Anda maju juga dengan ngajar itu. Betul, betul. Jadi akhirnya saya berpikir saya harus coba minggir pada saatnya. Ya 15 tahun yang lalu saya udah Minggir dari dari dunia komersial fotografi. Saya ngasih jalan ke ini. Bahkan di wedding itu saya nggak masuk ke sana. wedding enggak masuk, apalagi yang enggak masuk. Komersil udah sejak 15 tahun yang lalu ya. Tapi Jadi moto presiden. orang ini punya leadership luar biasa. Karena leadership buat saya itu kan ketegasan, kejujuran, berani bertindak. Saya Darwis Triadi, jangan lupa like, comment, subscribe Marketeers di kanal YouTube. Stay clean, stay safe, stay healthy.